Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Pak Franky? Iya Ibu, langsung. Bisa maju sedikit Bu ke depan? Maju sedikit, boleh ya? Iya, that's it. Oke, silakan Ibu. Saya terlahir dari mama papa yang Kristen. Papa keturunan dari Tionghoa dan mama suku Jawa. Saya kecil dulu adalah penganut Kristen. Mama papa dan adik-adik saya, mereka adalah penganut Kristen yang luar biasa ya, taat. Tetapi saya sendiri yang Kristen KTP pada saat itu. Hingga akhirnya pada saya usia kurang lebih 20 tahun, di tahun 1986, saya karena pada saat itu Kristen saya adalah Kristen KTP, jadi pemahaman saya tentang Alkitab itu minim. Dan saya mempunyai pemahaman saat itu bahwa Tuhan yang orang Kristen sembah dan Tuhan yang orang Muslim sembah itu adalah sama. Dan diriku anggap belum apa dasarnya mewandingkan dengan senyum. Padahal sebenarnya kan setelah saya pelajari 3 tahun belakangan ini, ternyata apa yang saya pahami dulu itu adalah keliru. Tuhannya orang Kristen adalah YHWH, Adonai, Elohim. Berbeda dengan Tuhannya orang yang Muslim. Tetapi pada saat saya usia 20 tahun itu, saya mempunyai pemahaman yang keliru, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mu'alaf pada tahun 1986. Ada kesedihan sih di keluarga saya pada saat itu ya. Tetapi itu sudah menjadi konsekuensi saya, karena saya waktu itu kan menikah dengan papanya anak-anak yang seorang Muslim. Jadilah saya seorang Muslim. Menjadi istri seorang Muslim sama seperti umumnya Muslim-Muslim yang lain ya, ingin menjadi istri yang soleha, mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Dan puji Tuhan, dulu saya bilangnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah, anak-anak saya itu anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Sejak mereka masih TK, saya mengundang guru ya ke rumah untuk belajar secara privat, untuk belajar mengaji, belajar sholat. Wow. Dan puji Tuhan, anak-anak saya bisa membaca Al-Quran, sudah beberapa kali khatam. Dan kami juga melakukan yang orang-orang Muslim lakukan, seperti sholat, puasa, zakat, itu kami lakukan semua. Wow. Saya pun begitu, saya memberi contoh kepada anak-anak saya, contoh baik. Saya sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, ya banyak semua sholat saya ikutin ya. Sholat hajat pun saya lakukan, karena memang itu ajarannya orang Muslim seperti itu. Dan saya pun melakukan amal kebaikan, zakat, memberikan zakat kepada fakir miskin. Saya memberi contoh kepada anak-anak saya untuk memberikan
sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang nggak mampu, memasukkan amplop ke dalam kotak-kotak amal, itu saya lakukan untuk mencontohkan untuk anak-anak saya. Dan puji Tuhan mereka pun melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan. Dan tahun 2012 saya memutuskan memakai hijab saat itu. Selama saya menjalankan kehidupan sebagai muslim, hati kecil saya tetap ada Tuhan Yesus. Puji-pujian selama saya masih dulu di sekolah minggu itu masih terngiang di ingatan saya. Saya selalu kadang-kadang, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu ada di ingatan saya, masih saya ingat lagu itu. Dan diriku anggap belum apa dasarnya membandingkan dengan senyum. Lalu ada lagu banyak sekali lagu-lagu masa-masa dulu saya masih sekolah minggu itu. Banyak sekali lagu-lagu yang masih saya kenang, masih saya ingat gitu kan. Ada lagi lagu apa ya? Pokoknya banyak sekali deh lagu-lagu yang selalu ada bernyanyi terus di dalam hati saya dan hati kecil saya, walaupun saya sholat tetapi saya sering melakukan doa dengan pegang kedua tangan saya ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Jadi sholat saya lakukan, terkadang saya juga melakukan doa layaknya orang Kristen. Jadi nama Tuhan Yesus tuh, saya merasa Tuhan Yesus tuh ada terus mengikuti saya kemana saya melangkah. Tuhan Yesus tuh selalu ada, nggak pernah jauh dari saya. Tahun 1998 suami saya mengalami sakit yang sangat parah saat itu. Tetapi kemudian akhir tahun 2019 Tuhan Yesus datang lagi ke dalam mimpi saya. Saya pada saat itu dalam kondisi lagi terlentang tidur di tempat tidur. Sepertinya Tuhan membangunkan saya, lalu saya duduk. Saya turunkan kaki saya ke lantai. Mulai muncul. Oh, wes angel. Oh, wes angel. Saya turunkan kaki saya ke lantai, saya duduk di pinggir tempat tidur saya lihat Tuhan ada di hadapan saya. Ya kurang lebih segini lah, sejangkaunya tangan Tuhan itu kan. Dia pegang bahu saya, lalu raga saya naik ke atas, terbang ke atas raga saya, meninggalkan tubuh saya yang lagi duduk di pinggir tempat tidur itu. Saya bangun, saya langsung duduk sama seperti yang di mimpi itu. Saya duduk persis posisinya seperti di mimpi itu. Saya duduk, saya turunkan kaki saya, lalu saya pada saat itu kan masih muslim. Saya bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Saya mengucap seperti itu, astagfirullahaladzim.